Halo, selamat datang lagi di Betana Channel. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari seri dari pembahasan sebelumnya mengenai kebijakan jaminan kesehatan nasional dengan berfokus pada BPJS Kesehatan. Tentu saja ini telah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru dari BKN. Ya, jadi pada video kali ini kita akan lebih berfokus pada BPJS Kesehatan. Kita akan mempelajari tentang visi dan misinya, sejarahnya, landasan hukum, pesertanya, iuran, dan manfaat daripada BPJS. Terkait materi BPJS Ketenagakerjaan, kita akan mempelajarinya pada video yang akan datang. Kita langsung masuk saja. Yang pertama, visi dari BPJS Kesehatan. Visinya yaitu terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Untuk misinya, yang pertama, memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. Yang kedua, memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Sudah jelas ya, kita langsung lanjut saja tentang sejarah atau timeline daripada BPJS Kesehatan. Yang pertama, jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan tahun 1945 sudah ada upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tapi masih dikhususkan untuk pegawai negeri sipil beserta keluarganya. Kemudian pada tahun 1986, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta keluarganya. Jadi sudah meningkat nih. Jadi yang sebelumnya hanya pegawai negeri sipil, sekarang juga sampai kepada yang peserta pensiun beserta dengan keluarganya. Kemudian pada tahun 1984, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan Nomor 23 tahun 1984. Kemudian BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bakti atau PHB, yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Jadi sudah bertambah lagi nih, dari yang sebelumnya hanya PNS dan pensiun, sekarang melambah sampai veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Kemudian berkembang lagi pada tahun 92, PHBS berubah status menjadi PT Askes Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992. PT Askes Persero mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Karyawan daripada BUMN, PT Askes pun sudah mulai untuk menjangkaunya. Jadi sudah ada perkembangan yang lebih pesat lagi. Kemudian pada tahun 2005, PT Askes Persero dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau PJKMM yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 2004 juga, kita jangan lupa bahwa pada tahun 2004 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SCSN. Inilah yang menjadi cikal bakal sampai munculnya BPJS Kesehatan. Kemudian pada tahun 2011, peralihan dari PT Askes ke BPJS Kesehatan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan pada tahun 2014 resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes Persero. Jadi, hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, serta menunjuk PT Askes Persero sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes Persero pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Jadi ini adalah perkembangan daripada BPJS Kesehatan daripada zaman kolonial Belanda sampai pada saat ini. Sudah jelas ya, kita lanjut lagi. Landasan hukum dari BPJS Kesehatan, ini teman-teman harus tahu ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi adalah 3 landasan hukum dari BPJS Kesehatan yang teman-teman harus ketahui. Lanjut,
peserta BPJS. Yang pertama, semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi seluruh penduduk Indonesia wajib. Yang kedua, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Kemudian, ketentuan lebih lanjut, anggota keluarga yang ditanggung. Peserta penerima upah badan usaha meliputi istri atau suami yang sah dan maksimal 3 orang anak dengan kriteria. Yang pertama, tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Yang kedua, belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Apabila anak ke-1 sampai anak ke-3 sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 orang anak. Jadi ini ketentuan lebih lanjut tentang peserta BPJS yang di-cover oleh khusus untuk yang PPU atau peserta penerima upah. Lanjut, kita akan berbicara tentang iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2019, kemudian Perpres nomor 64 tahun 2020. Untuk Perpres nomor 75 tahun 2019, iuran sebelumnya untuk kelas 3 yaitu 25.500, kelas 2 51.500 dan kelas 1 yaitu 80.000. Kemudian berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2011 pada tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2020 yaitu kelas 3 menjadi 42.000, kelas 2 menjadi 110.000 dan kelas 1 menjadi 160.000 atau naik 2 kali lipat. Kemudian berubah lagi nih berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020. Untuk kelas 3 iurannya 42.000, kelas 2 iurannya 100.000 dan kelas 1 iurannya 150.000 dengan keterangan khusus untuk kelas 3 dari tanggal 1 Juli sampai Desember 2020 ada tanggungan pribadi yaitu 25.500 dan subsidi pemerintah yaitu 6.500. Kemudian mulai dari Januari 2021 tanggungan pribadi menjadi 35.500 dan subsidi pemerintah 7.000. Jadi iurannya masih tetap tapi ada bantuan subsidi dari pemerintah untuk khusus untuk peserta kelas 3. Jadi teman-teman harus paham betul ya, untuk iuran yang sekarang itu kelas 3 sudah 42.000, kelas 2 100.000 dan kelas 1 yaitu 150. Kita akan mempelajari tentang manfaat daripada BPJS. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan pada yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang kedua, rawat jalan tingkat pertama atau RJTP, yang ketiga, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, yang keempat, rawat jalan tingkat lanjut atau RJTL, dan yang kelima, rawat inap tingkat lanjut atau RITL. Untuk lebih jelasnya kita akan mempelajarinya satu persatu. Pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialitik atau primer, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh yang pertama puskesmas, yang kedua praktek mandiri dokter, yang ketiga praktek mandiri dokter gigi, yang keempat klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI atau Polri, yang kelima rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan yang keenam vaskes penunjang apotik dan laboratorium. Lanjut, untuk yang kedua, rawat jalan tingkat pertama atau RJTP. Manfaat yang ditanggung yang pertama, pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan atau promotif preventif, yaitu penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi bekerjasama dengan BKKBN. Yang keempat, ada screening riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu yang diberikan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan metode tertentu atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjut risiko penyakit tertentu. Dan yang kelima, peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis. Kemudian ada pelayanan kuratif dan rehabilitatif atau pengobatan mencakup administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialitik, baik operatif maupun non-operatif, pelayanan obat alas kesehatan dan bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama, dan yang ketiga, pemeriksaan pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. Jadi untuk rawat jalan tingkat pertama ini ada 3 manfaat yang bisa diperoleh, yaitu promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan kesehatan gigi tingkat pertama. Lanjut, prosedur pelayanan dari rawat jalan tingkat pertama. Yang pertama, peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, tempat peserta terdaftar dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan, menunjukkan kartu identitas peserta dengan status aktif
atau identitas lain yang diperlukan seperti KTP, SIM, dan kartu keluarga. Yang kedua, peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar. Yang ketiga, apabila peserta melakukan kunjungan di luar domisili karena tujuan tertentu yang bukan merupakan kegiatan yang rutin atau dalam keadaan kedaruratan medis, peserta dapat mengakses pelayanan RJTP pada FKTP lain yang di luar wilayah FKTP terdaftar paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu maksimal 1 bulan di FKTP yang sama. Yang keempat, setelah mendapat pelayanan, peserta mendatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing FKTP. Kemudian, atas indikasi medis, apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, peserta akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang online. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialik atau subspesialitik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang diberikan oleh A. Klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum baik pemerintah maupun swasta, rumah sakit khusus, vaskes penunjang apotek, optik, dan laboratorium. Yang keempat, rawat jalan tingkat lanjut atau RJTL, manfaat yang ditanggung yaitu administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat. Yang ketiga, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialitik. Yang keempat, tindakan medis spesialitik baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis. Yang kelima, pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang keenam, pelayanan penunjang diagnosis lanjutan, baik itu laboratorium, radiologi, penunjang diagnosis lainnya sesuai dengan indikasi medis. Yang ketujuh, pelayanan rehabilitasi medis. Dan yang kedelapan, pelayanan darah. Jadi ini adalah manfaat yang ditanggung oleh rawat jalan tingkat lanjutan. Yang kelima, rawat inap tingkat lanjutan atau RITL. Manfaat yang ditanggung yaitu perawatan inap non-intensif dan perawatan inap intensif di ICU, ICCU, NICU, dan PICU. Jadi itu adalah manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan. Jadi sudah jelas ya? Ya, ini adalah beberapa hal yang penting yang teman-teman harus ingat terkait dengan BPJS Kesehatan, yaitu yang pertama, iurannya berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 ada untuk iuran kelas 3 yaitu 42.000, kelas 2 100.000, dan kelas 1 yaitu 150.000. Sedangkan yang berikut teman-teman harus tahu juga yaitu landasan hukum dari BPJS Kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi adalah hal-hal penting yang teman-teman harus ketahui tentang BPJS Kesehatan. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang BPJS Kesehatan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Apabila teman-teman tidak suka, teman-teman bisa dislike. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya pembahasan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.